Iran menangkap 178 mata-mata AS Israel, lalu apakah ini akan bisa mempengaruhi secara signifikan kemampuan Israel Amerika memburu para tokoh-tokoh penting di Iran setelah sebelumnya Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib dibunuh. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Direktur Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam, Audrey. Mas, ini kan hampir 200 mata-mata AS Israel yang berada di Iran kemudian ditangkap ya oleh Iran. Apakah ini kemudian mempengaruhi begitu untuk mata-mata AS dan juga Israel di Iran? Ya, tentu saja ya, karena memang operasi-operasi counter intelijen sedang dilakukan oleh VEFAK atau Kementerian Intelijen Iran, terutama setelah Ismail Khatib, Menteri Intelijennya terbunuh ya, tewas diserang oleh Israel. Memang selama ini Audrey diduga kuat ada mall atau mata-mata atau spy yang berada di dalam tubuh tentara Iran yang kemudian dia memberikan titik-titik lokasi di mana para pimpinannya berada, dan ini yang membuat beberapa figur-figur itu berhasil diserang oleh Israel. Tetapi memang seiring dengan operasi penangkapan spy atau mall atau mata-mata ini, di sisi para pemimpin itu sebenarnya memang tidak ada ketakutan untuk mati ya, Audrey ya, karena bagi mereka kematian itu adalah satu hal yang mulia, itu yang mereka tunggu-tunggu. Jadi misalnya Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Iran yang baru saja diserang oleh Israel, itu Tapi, dia dengan santainya tetap hadir di acara di nah, rumah putrinya. Mas Jadi Ridwan, tapi tidak kemudian menjadi kekhawatiran. Tapi akan mempengaruhi nggak kemampuan AS dan juga Israel untuk memata-matai pergerakan Iran, pemimpin tertingginya di sana, memburu orang-orang penting di Iran dengan ditangkapnya tadi hampir 200 mata-mata? Ya tentu, tentu. Ini kan saling adu kemampuan ya, yang sekarang sedang dilakukan oleh VEFAK atau Badan Intelijen Iran itu melakukan counter spy. Memang Audrey, mereka ini kan diiming-imingi ya. Kalau teori penggalangan intelijen itu namanya MICE, M-I-C-E. Oke. Jadi mereka diiming-imingi dengan money, dengan uang, kemudian dengan intention, dengan coercion, dengan pemaksaan, dan biasanya dengan ego mereka kemudian dipancing atau dipuji-puji oleh Israel sehingga mereka mau berkhianat. Tetapi saya kira penangkapan ini pasti akan berlanjut ya, tidak hanya 178 ini. Dan dibandingkan dengan kekuatan militer Iran yang kekuatan aktifnya hampir 1 juta tentara aktif, saya kira 178 ya kecil sekali lah dibandingkan dengan kemampuan gelar pasukan militer Iran yang sebegitu besar. Tapi dengan ditangkapnya hampir 200 mata-mata atau spy ini, kemudian apakah ini juga menjadi salah satu alasan begitu bagi Trump untuk mempertimbangkan mengakhiri perang di Iran? Oh, kalau itu memang karena Trump ini terkunci dalam 3 deadlock kan, Audrey ya. Dia tidak bisa melakukan invasi darat besar-besaran, walaupun sudah ada 2.500 marinir yang sedang on the way ke sana. Karena resikonya perang ini bisa sangat panjang, bisa lebih dari 1 tahun, belajar dari perang Iran dan Irak. Dia juga tidak bisa melakukan penghancuran total ke Iran karena warganya 90 juta jiwa, luasnya seperempat Amerika. Negara ini besar sekali, sehingga nggak mungkin dibunuh semua warganya, nggak mungkin. Kalau Trump mau negosiasi, ternyata dari si pihak Iran tidak mau negosiasi kan, Oke. tidak memberikan term untuk negosiasi. Jadi ya satu-satunya opsi bagi Trump adalah withdrawal atau menarik mundur pasukan, dan ini efeknya pasti memalukan buat dia di dalam negeri ya. Dan tentu saja akan berimbas pada pemilihan umum di Kongres kira-kira 2 bulan lagi, dan kalau itu terjadi saya kira Trump bisa masuk impeachment atau digulingkan. Nah, oke, tapi ini balik lagi ke mata-mata yang ditangkap ini, apakah juga kemudian ke depannya mempersulit lagi bagi Amerika dan juga Israel untuk membidik tokoh-tokoh penting dan target militer mereka ini? Ya, Israel akan terus berusaha mencari cara ya. Mereka ini Mossad ini kan keahliannya memang mencari spy, mencari mall, merekrut orang untuk berkhianat. Bagaimanapun caranya, walaupun sudah tertangkap 178, mereka akan terus mencari cara
salah satunya dengan iming-iming sejumlah uang, kemudian dia menghack aplikasi-aplikasi yang ada di Iran. Tetapi kita meyakini bahwa mayoritas Iran, mayoritas warga Iran maupun militer Iran pasti tidak akan mudah tergiur. Ini buktinya ya 178 dibandingkan 1 juta tentara kan ya kecil sekali lah. Spy ini Audrey. sebenarnya Mas Ridwan tangkap ini atau yang dapatkan informasinya apakah mata-mata ini warga negara asing semua atau jangan-jangan ada warga dalam negeri juga nih atau Iran? Ada beberapa yang memang warga asing ya, ada beberapa warga asing, misalnya warga-warga di sekitar wilayah Iran yang memang masuk ke situ sebagai pendatang. Tapi ada juga yang memang warga Iran asli, dia Oke. berkewarganegaraan Iran, tapi kemudian berkhianat. Ya tadi dengan iming-iming tadi, money, uang, kemudian coercion, pemaksaan atau ego tadi. Oke, Mas, dengan tadi ditangkapnya hampir 200 mata-mata, kemudian juga Trump mengindikasikan bahwa akan mempertimbangkan mengakhiri perang, apakah hal ini merupakan upaya baru bisa menengahi jalannya perang atau menyudahi jalannya perang? Ya, kalau Iran menyetujui atau memahami alasan Trump untuk menarik mundur, kan Iran ini kan belum menyetujui ya. Ya. Iran ini punya satu semacam bargain. Boleh saja Amerika mengatakan mereka mau menghentikan perang, tetapi harus mengganti rugi semua kerugian perang itu kepada Iran dan mereka harus berjanji tidak akan dalam Menyerang tanda lagi ya? petik melakukan perangin lagi. Oke. Ya, ini sebuah kemenangan besar bagi Iran di kawasan dan justru akan sangat menakutkan bagi negara-negara teluk tetangga-tetangga Iran karena dengan demikian mewujudkan bahwa dominasi Iran itu luar biasa. Dia bisa mengalahkan Amerika dalam tanda petik. Dia bisa memaksa Amerika mundur, memaksa Israel menghentikan serangan. Jadi negara Iran menjadi negara besar yang saya kira juga pasti negara-negara teluk akan khawatir dan cemas. Berarti artinya ini juga mengubah kemampuan dari Presiden Trump yang selalu memuji dirinya dan juga Amerika bahwa mereka unggul, mereka menang. Ini juga jangan-jangan bisa menjadi satu kunci juga bahwa Iranlah yang menang saat ini. Ya, secara fakta kan Audrey, begitu misalnya Presiden Trump itu jumpa pers, Iran sudah kita hancurkan, drone-nya sudah kita hancurkan, rudalnya kita hancurkan. 2 jam setelah jumpa pers, drone-nya meluncur lagi, Audrey, rudalnya meluncur lagi. Bahkan hari ini kan ada rudal yang sampai 4.000 kilometer, intermediate Artinya apa range itu, Mas? ballistic missile. Ya artinya sama sekali gagal taktik-taktik tempur Amerika ternyata tidak bisa menyurutkan strategi militer maupun sumber daya amunisi militer Iran. 20 hari ya, 21 hari digempur, ternyata malah punya rudal yang bisa 4.000 kilometer. Ini kan menunjukkan bahwa negara ini tidak mudah untuk ditaklukkan, Audrey. Artinya unpredictable juga ya siasat dari Trump sendiri ya. Ya tampaknya Trump ini selalu terjebak dalam retorika ya, barangkali penasehatnya atau ring satunya ya, para pembisiknya inilah, yang di sekelilingnya itu mensuplai informasi yang salah, sehingga kemudian dia juga mengambil sikap yang salah. Oke, Mas, kalau gitu ketika Trump sudah menginisiasikan akan mengakhiri perang, kemudian salah satunya juga, tapi di sisi lain Iran juga oke siap untuk menghentikan, tapi dengan cara-cara tertentu. Nah, kira-kira bagaimana deal-deal yang baik antara Amerika, Israel dan juga Iran untuk menghentikan perang ini sudah? Yang paling tidak ingin menghentikan perang, Audrey, adalah Israel. Karena begitu Trump mengatakan perangnya berhenti, maka artinya Iran punya dominasi di kawasan. Dan itu sangat menakutkan Israel, sangat menakutkan Israel. Karena itu kami menduga bahwa Israel akan melakukan upaya berbagai macam cara untuk melakukan provokasi sehingga Amerika tidak menghentikan perang ini sampai kemudian Iran berganti pemerintahannya mendukung Amerika dan pro Israel. Yang itu hampir tidak mungkin karena hampir semua kaderisasi berjalan, mereka membunuh satu figur, selalu ada penggantinya karena melawan sebuah negara yang punya ideologi yang sangat kuat. Dan nampaknya ini Amerika dan juga Israel agak terjepit ya sekarang ya dari Iran ya. Terima kasih kalau gitu pandangannya Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam.